restoran cepat saji tuh ternyata nyajiinnya nggak secepat itu buat orang Vietnam. Makanya kan Pizza Hut akhirnya jadi brand fast food paling sukses kan di Vietnam. Karena karena mereka cocok sama budaya. Dulu kan kita udah pernah ngebahas tentang menjamurnya restoran-restoran fast food di negara miskin dan berkembang ya, yang ngebikin banyak masyarakatnya jadi menderita obesitas. Ya, soalnya harus diakui makanan-makanan fast food kan emang jadi pilihan yang menarik buat kebanyakan orang kan. Udah harganya murah, pelayanannya cepet, rasanya enak lagi. Tapi walaupun gitu, walaupun banyak negara berkembang yang kecanduan fast food, tapi ternyata ada juga loh negara berkembang di mana fast food kayak McD, Burger King, dan semacamnya itu tuh malah nggak laku. Dan contoh buatnya negara kayak gini tuh Vietnam. Ini kenapa bisa gitu ya? Apa nih yang bikin nggak laku? Dan ini tuh udah berlangsung jauh sebelum ada gelombang boykot ya. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa McD nggak laku di Vietnam. Bahkan jauh sebelum ada gelombang boykot. Di Learning by Googling. Ya, zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu McD ya? Salah satu jaringan fast food terbesar yang ada di dunia. Kalau menurut laporan dari McDonald's Corporation disebut, di tahun 2022, McD tuh udah ngebuka lebih dari 40.000 gerai di 118 negara di dunia. Dan angka ini lebih banyak daripada merek fast food global manapun. Jadi paling banyak di dunia tuh pertama McD, terus berurutan disusul sama Subway, Starbucks, Mizwe, KFC, Burger King, Pizza Hut, dan Domino's. Ya, brand-brand ini kan emang terkenal banget ya. Dan semuanya, kecuali Mizwe, itu berasalnya dari Amerika. Dan kalau di Asia sendiri, fast food ini juga tuh dianggap sukses banget, ngebawa keuntungan besar. Sukses di mana-mana, kecuali di Vietnam. Soalnya kalau menurut Vietnamnet Global disebut di tahun 2018, secara keseluruhan dari pengeluaran yang dikeluarin penduduk Vietnam buat makanan, itu cuma 1% doang yang dialokasiin ke restoran-restoran fast food asing. Sementara 78%-nya itu dibelanjainnya ke pedagang-pedagang lokal. Apalagi pedagang-pedagang kaki lima sama rumah makan lokal di Vietnam tuh kan banyak banget kan. Jadi ya alokasi makannya penduduk sana tuh kebanyakan ke situ, bukan ke restoran fast food. Dan masih menurut Vietnamnet Global, di tahun yang sama ada sekitar 540.000 gerai makanan di Vietnam. Yang 430.000-nya adalah pedagang lokal. Terus disusul 80.000-nya restoran dengan fasilitas lengkap, 22.000-nya bar dan kafe lokal, baru 7.000-nya adalah restoran fast food asing dari berbagai jenis dan brand. Jadi ya secara jumlah tempat makan juga emang paling bawah ya fast food di sana ya. Fast food restaurants dominate markets all over the world. Burger King has more than 16,000 locations in over 100 nations, and McDonald's has over 36,000. There's one in a decommissioned airplane in New Zealand, and there's even one in Vatican City. Fast food is a more than $500 billion a year business. When McDonald's finally entered the Vietnamese market in 2014, it planned to open 100 stores in Vietnam within 10 years. But so far today, it's only launched 17. Nah ini sebelum kita bahas lebih jauh tentang kenapa McD nggak laku di sana, sebelum itu enaknya kita bahas dulu ya tentang awal mula masuknya jaringan fast food ke Vietnam. Oke, jadi kayak yang udah disebut di awal, kebanyakan brand fast food tuh kan asalnya dari Amerika ya. Kalau lu cari di Google aja, daftar jaringan fast food global terbesar dan negara asalnya. Nah itu kebanyakan tuh asalnya dari Amerika. Bener-bener di daftarnya tuh US semua. Dan hal ini, faktor US ini ternyata ngaruh nih sama keberadaan fast food di Vietnam. Kenapa ngaruh? Soalnya kalau menurut artikel dari Better Marketing disebut setelah perang Vietnam berakhir di tahun 1975, hubungan antara Amerika sama Vietnam tuh jadi memburuk terus kan. Selama puluhan tahun, kedua negara ini tuh nutup semua akses perdagangan dan kerjasama apapun. Pokoknya semuanya diblokir tuh. Pokoknya produk-produk Amerika tuh nggak ada yang boleh masuk ke Vietnam. Sampai akhirnya 20 tahun setelah perang, di tahun 1995, para pemimpin kedua negara ini mutusin kalau udah saatnya mengakhiri permusuhan ini. Udah saatnya mereka ngebuka pintu perdagangan dan mulai kerjasama lagi. Dan ya udah, dari situ di tahun 1997, brand fast food Amerika pertama datang ke Vietnam dan ngebuka gerainya di sana. Brandnya tuh namanya KFC. Iya, jadi KFC ini jatuhnya kayak pembuka jalan nih. Soalnya abis mereka langsung banyak tuh jaringan-jaringan fast food Amerika lainnya yang berdatangan ke Vietnam. Kayak misalnya di tahun 2007 itu Pizza Hut mulai masuk tuh ke Vietnam tuh. Burger King tuh baru masuk ke Vietnamnya tuh di tahun 2012. Sementara McD mereka baru masuknya tuh di tahun 2014. Jadi ya bisa dibilang McD masuk ke Vietnamnya tuh emang baru banget. Apalagi kalau kita bandingin sama KFC atau Pizza Hut. Atau bahkan kalau kita bandingin sama Jollibee dari Filipina aja yang masuk ke Vietnamnya tuh di tahun 2005. Waduh, jadi agak-agak kangen Jollibee nih. Crispy-licious, juicy-licious, Philippines' best tasting Jollibee Chicken Joy.
Nah, kalau menurut Mesh, McD pertama yang ada di Vietnam tuh dibuka sama Henry Nguyen, menantu dari Perdana Menteri Vietnam waktu itu, Nguyen Tan Dung. Oh iya, selain ngebawa McD, Henry Nguyen ini juga lah yang ngebawa Pizza Hut sama Forbes Magazine ke Vietnam. Jadi basicnya emang entrepreneur banget nih doi ini. Ditambah lagi, selama dia tinggal di Amerika waktu masih remaja, Henry Nguyen tuh nyambi kerja part-time di McD. Makanya dia jadi ada keinginan tuh, pengen ngenalin McD ke Vietnam. Jadi ya ada semacam kayak alasan personalnya ya, karena dia dulu digemblengnya mungkin di McD kan ngerasanya dia jadi pengen ngenalin McD ke Vietnam tuh, dia jadi pengen ngebawa McD ke Vietnam. Dan ya udah, akhirnya di tahun 2014 McDonald's pertama dibuka di Vietnam, tepatnya di kota Ho Chi Minh. Dan pas awal dibuka tuh booming banget loh. Lu bayangin aja, kalau menurut BBC waktu baru buka ini, tiap harinya tuh ada ribuan orang yang datang buat ngantri dan makan di McD. Mereka pengen nyobain tuh, gimana sih rasanya burger McD. Pokoknya bener-bener awalnya sambutan masyarakat tuh antusias banget. Sampai-sampai di 1 bulan pertamanya, ada lebih dari 400.000 pengunjung yang datang ke toko pertama dan satu-satunya ini. Tapi sayangnya setelah sebulan, popularitas McD langsung turun tuh. Soalnya pengunjung yang datang ternyata cuma penasaran doang. Mereka cuma pengen tahu doang. Mereka udah nyobain, makan sekali, penasarannya hilang, ya udah kelar. Mereka nggak kesana lagi. Kebanyakannya pada gitu. Jadinya ya sepi deh tuh McD-nya. Nih, gue ada footage pas McD pertama kali buka di Vietnam nih. Tuh, lu lihat sendiri kan, openingnya aja rame banget kan. Ya, walaupun Ronald McDonald-nya lebih kayak Ronald McNguyen ya, tapi ya tetap meriah kan openingnya, sampai ngantri yang mau beli. Jadi ya siapa yang nyangka coba kalau ini cuma bertahan sebulan doang. Đương nhiên là nó không thể thay thế được những cái món truyền thống của Việt Nam như là phở hoặc bún, vì đấy là cái món truyền thống của Việt Nam rồi, nhưng mà McDonald's nó mang tới những cái thức ăn nó mới mẻ. Menurut Vietnam Investment Review disebut di awal pembukaannya, pihak McD tuh ngerencanain kalau dalam 10 tahun ke depan bakal ada 100 gerai yang dibuka di Vietnam. Ambisius banget nih planning awalnya, dan waktu itu mereka ngerasanya ini optimis tercapai. Soalnya toko pertamanya aja kan ramai banget kan pas baru buka kan. Makanya langsung bikin planning mereka. Pokoknya tiap tahun harus ada 10 toko baru yang dibuka. Biar 10 tahun ke depan McD di Vietnam tuh ada 100 gerai. Mereka planningnya kayak gitu tuh, yakin banget tuh. Sayangnya ternyata di tahun 2022, 8 tahun setelah awal buka tadi, endingnya cuma ada 25 gerai McD doang di sana. Ini kan masih jauh banget ya dari target ya, cuma seperempatnya doang berarti. Targetnya 100, baru ada 25. Dan ini yang begini nggak cuma McD ya, Burger King juga sama. Jadi di awal pembukaannya di tahun 2012, pihak Burger King tuh bilang kalau mereka bakal ngebuka 60 gerai dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi kenyataannya di tahun 2022 cuma ada 13 gerai doang. Jadi dua-duanya McD sama Burger King di Vietnam ini targetnya sama-sama nggak tercapai nih, masih jauh banget bahkan. Sama contoh lagi deh, satu lagi deh yang nasibnya juga sama, Subway. Kalau menurut KSR Media Asia, Subway yang jadi jaringan fast food terbesar kedua di dunia, itu nasibnya di Vietnam juga sama. Pas awal buka di tahun 2010 itu mereka rame banget, sampai mereka berani nargetin dalam 5 tahun ke depan mereka bakal punya 50 gerai. Kenyataannya di tahun 2017, Subway di Vietnam cuma punya 6 gerai doang. Kalau KFC nasibnya gimana? Nah, kalau KFC sama Pizza Hut yang masuk ke Vietnam itu lebih duluan daripada McD, itu mereka jatuhnya jauh lebih sukses sih. Kalau menurut Vietnam Trips, gerai KFC di Vietnam tuh udah ada lebih dari 150 toko. Sama Pizza Hut juga tuh udah hampir 100 toko mereka. Terus selain mereka berdua, Jollibee juga oke sih. Mereka juga udah punya sekitar 150 toko. Ya intinya 3 brand ini jauh lebih dikenal lah di Vietnam dibanding McD. Atau kalau kita mau lihat persentasenya, kalau menurut Vietnam Trips disebut sebanyak 84% orang Vietnam itu pasti tahu atau minimal pernah dengar tentang KFC. Nah, McD itu di bawah KFC tuh, persentasenya cuma 60%. Cuma 60% orang Vietnam yang pernah ngedenger tentang McD. Tapi ya, dibanding McD, ini Burger King lebih miris sih. Mereka persentasenya cuma di 37%. Dan menurut 85, dari total pangsa jaringan fast food asing yang ada di Vietnam, sebanyak 21,3%-nya tuh justru dikuasain sama Pizza Hut. Disusul 11,4% yang dikuasain sama KFC. Sementara total pangsa McD sama Burger King itu cuma 2,8% doang. Ini kan jauh banget jir ya. Yang dua tadi di atas 10% kan, bahkan tadi Pizza Hut tuh di atas 20%. Ini McD 3% aja nggak nyampe loh. Jadi ya emang kelihatan banget kalahnya ini McD. Emang beneran nggak laku McD di Vietnam. All fast food chains have failed to appeal to locals. Just take KFC and Pizza Hut. McDonald's and Burger King make up 2.8% of the total share of foreign fast food chains in Vietnam. But KFC makes up 11.4% and Pizza Hut makes up 21.3%.
Dan kalau ditanya alasannya kenapa McD bisa nggak laku gitu, ini sebenarnya ada beberapa faktor nih. Kalau menurut Better Marketing, alasan yang pertama adalah karena restoran fast food tuh ternyata nggak se-fast food itu buat orang Vietnam. Restoran cepat saji tuh ternyata nyajiinnya nggak secepat itu buat orang Vietnam. Soalnya ternyata makanan lokal Vietnam tuh banyak yang dibikinnya tuh satset banget, dalam hitungan detik doang udah jadi. Kayak contohnya po deh, yang penyajiannya tuh cepet banget. Tinggal dimasuk-masukin doang, mie sayur segala macam ke mangkok, terus dikasih kuah, udah jadi. Atau contoh lainnya misalnya banh mi, sandwich isi sayuran yang tinggal ditumbuk-tumbuk doang, terus udah bisa dimakan. Nah jadinya kan kalau gini kan poin fast dalam fast food tuh jadi nggak dapet ya di orang-orang Vietnam ya. Soalnya ya lebih cepat penyajian makanan lokalnya daripada fast foodnya. Tapi ini sumpah gue terpukul banget sih gue kalau jadi fast foodnya sih. Kan berasa kayak, duh ternyata kita nggak fast-fast banget ya. Anjir, kasih anjir. Padahal namanya loh, sampai ditaruh di nama kan, fast food. Berarti kan emang itu yang diandelin kan. Ternyata kalah saing fastnya. Fast food in the States is popular because you can get it now. Vietnamese food is the same thing. If you go to street vendors, you can get your bowl of pho or your banh mi also maybe even faster than McDonald's. So that kind of defeats the value proposition of fast food in Vietnam. Terus alasan yang kedua, soalnya harga makanan lokal di Vietnam tuh jauh lebih murah daripada fast food asing yang bisa nyampe 2 kali lipatnya. Makanya karena ini orang-orang Vietnam jadi bakal mikir-mikir tuh kalau mau beli fast food. Soalnya harganya mahal kan, jadi ya mending beli po atau banh mi tadi aja yang lebih murah tapi tetap enak dan lebih satset juga, lebih fast juga. Ya ini sebenarnya situasinya mirip-mirip di kita sih ya. Gue sebagai penikmat warteg bahari, gue kalau lihat harga fast food juga pasti langsung dikonversi kan. Wah ini kalau di warteg udah dapat nambah sekian kali nih, pasti begitu kan mikirnya kan, refleksnya langsung begitu. Terus faktor yang ketiga, soalnya makanan lokal Vietnam tuh banyak banget, lebih variatif daripada restoran fast food yang menunya itu-itu doang. Ya kan kalau fast food kan burger lagi, ayam crispy lagi, bosan. Bandingin sama makanan lokal Vietnam yang segitu banyak, wah kalah lah udah. Dan alasan lainnya juga yang bikin gak laku, soalnya makanan yang dijual di McD atau Burger King tuh nggak sesuai sama budayanya orang Vietnam yang suka sharing makanan. Maksudnya? Iya, jadi orang Vietnam tuh lebih suka makan makanan yang dimakan bareng-bareng daripada yang dimakan sendirian. Jadi daripada makanan yang satu porsi buat sendirian gitu, mereka lebih suka makanan yang buat rame-rame. Apalagi kalau makannya di restoran, di tempat buat kumpul, buat ngobrol-ngobrol sambil makan gitu. Nah itu pasti pesannya tuh makan tengah yang bisa bareng-bareng gitu tuh. Nah kalau makan di restoran fast food itu nggak bisa gitu kan. Menunya masing-masing aja udah. Nah itu orang Vietnam nggak suka yang gitu. Kan nggak mungkin kan lu berempat teman-teman lu misalnya beli burger satu terus segigit keliling gitu kan nggak mungkin kan. Apalagi terus konsep restoran fast food di sana tuh orang datang buat makan doang, terus ya udah kalau makannya udah kelar ya pergi udah, biar tempat duduknya bisa dipakai sama orang lain yang mau makan. Nah sementara budaya orang Vietnam tuh nggak gitu. Budaya orang Vietnam tuh kalau makan ya harus nyantai sambil tuker cerita, sambil makan bareng-bareng. Makanya dengan keadaan kayak gini makin-makin lah nggak ada yang minat itu fast food. When Americans go to a restaurant, they normally find something on the menu that they like and order it for themselves. In Vietnam, it's more of a family-style serving experience. Burgers have a tough sell in Vietnam because they're not really a food you want to share. There are basically 2 rules. I mean, first rule is you need to be able to share the food. Second rule is it needs to be chicken. When you then look at the burgers, it's not chicken, it's not shareable. Terus juga kalau menurut campaign Asia, buat makanan asingnya daripada burger, orang-orang Vietnam tuh lebih suka makanan Itali. Kayak pasta sama pizza-pizza gitu, itu mereka lebih suka tuh. Soalnya balik lagi ke konsep dasarnya, bisa sharing, bisa banyakan. Makanya kan Pizza Hut akhirnya jadi brand fast food paling sukses kan di Vietnam. Karena ya itu, karena mereka cocok sama budaya makan santai sambil ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing makanannya orang Vietnam. Kalau KFC kenapa bisa sukses? Nah kalau KFC soalnya mereka udah lebih senior aja, udah lebih duluan aja di Vietnam, jadinya mereka udah tahu tuh cara nyesuaiin menunya sama selera lokal. Ya soalnya di KFC sana udah muncul tuh menu-menu yang pakai nasi, kayak nasi sama ayam, nasi sama babi panggang, nasi sama telur, pokoknya ada nasinya aja. Dan dengan naruh menu nasi gitu aja ternyata itu tuh bikin mereka jadi lebih disukain. Ya mungkin di kita banyak yang nggak tahu ya kalau KFC di luar tuh banyak yang nggak ada menu nasinya, nggak kayak di sini. Kayak di Thailand sampai beberapa tahun yang lalu aja menu nasi tuh nggak ada di semua gerai KFC di sana loh. Terus Jollibee juga strateginya tuh sama, mereka tuh ngebumbuin ayamnya pakai kecap ikan tradisional Vietnam biar cocok di lidah orang sana. Dan cara ini terbukti sukses, soalnya kalau menurut data dari Jollibee disebut 90% pelanggan mereka di Vietnam tuh suka banget sama ayam kecap ikan ini.
kebanyakan dari mereka tuh pada mau kalau disuruh beli lagi. Nah, di sisi lain, McD yang basicnya kalau di Vietnam mereka tuh jualan burger, mereka lebih susah buat adaptasi nih. Mereka belum kepikiran gimana inovasinya biar cocok sama lidah lokal. Ya, beginian kan emang butuh waktu ya. Kayak McD di Thailand aja, itu tuh baru ada ayamnya tuh di beberapa tahun terakhir ini loh. Dulu belum ada mereka. Ya, walaupun McD di Vietnam sendiri, mereka tuh sekarang tuh udah mulai jualan nasi sama po burger. Tapi ya, ternyata tetap belum sukses nih. Inovasi menunya masih belum bikin orang tertarik buat beli. Dan akhirnya dengan kondisi kayak gini, eksistensi mereka tuh masih tetap di bawah KFC atau Pizza Hut dan masih jauh banget di bawah makanan-makanan lokal di sana. Wah, kalau sama makanan lokalnya sih kayak nggak mungkin kekejar ya sama McD ya. Dan ya udah, makanya akhirnya sama banyak pihak dianggapnya McD ini gagal naklukin pasar makanan cepat saji di Vietnam. Tapi ini sejujurnya bikin gue penasaran, sebenarnya kan beberapa poin, beberapa faktor yang bikin McD nggak laku di Vietnam tadi kan itu ada juga ya di kita ya. Makanan lokal kita juga harganya lebih murah daripada fast food. Penyajiannya ya so-so lah, mungkin ya mirip-mirip atau memang lebih cepat fast food lah. Tapi dengan keadaan yang mirip-mirip kayak gini, kenapa fast food di kita lebih hidup ya? Kenapa lebih banyak ya di kita ya? Kalau menurut lu kenapa nih? Apa yang ngebedain Vietnam sama Indonesia nih? Silakan komen. McDonald's and Burger King aren't giving up just yet. The companies have made efforts to adapt their menus to reflect the cultural influences of Vietnamese cuisines, like the grilled pork rice with egg from McDonald's and the fish rice combo from Burger King. With the popularity of fast food in Vietnam on the decline, McDonald's and Burger King have a hard future ahead when it comes to satisfying the Vietnamese tastes. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang kenapa McD nggak laku di Vietnam. Sumpah alasan yang paling kocaknya menurut gue yang itu sih. Mereka kalah fast dibanding makanan lokalnya. Padahal mereka fast food. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.